Halo semuanya, apa kabarnya antum sekalian? Amankah? Yoi, aman dong. Dan kembali lagi di sini dengan Mochi Story, channelnya Insan yang hobi nonton film. Dan ini adalah alur cerita dari film The Odd Family, Zombie on Sale. Oke lah, langsung saja kita simak ya alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang gagalnya eksperimen dari sebuah perusahaan farmasi ilegal. Dengan kegagalan tersebut, tak sengaja menciptakan makhluk yang disebut zombie. Diperlihatkan sesosok zombie yang sedang memakai mantel, baru saja keluar dari sebuah sumur di daerah pedesaan yang jauh dari kota. Di sisi lain nampak sebuah sedan putih sedang melaju kencang, menabrak sebuah jembatan dikarenakan ban mobilnya kempes yang disebabkan tertusuk paku, yang sengaja dipasang di tengah jalan. Tiba-tiba ada mobil derek datang begitu saja yang menolongnya. Pria itu bernama John Gould. Ia sengaja membuat jebakan paku agar nantinya ia bisa dapat keuntungan dari situ. Keesokan harinya, John dan istrinya bernama Namju memberikan bon servis kepada pria kota yang kecelakaan tadi malam dengan harga yang tak masuk akal. Meskipun ada perdebatan kecil, akhirnya pria kota tersebut membayarnya dengan uang tunai. Kemudian adegan berpindah ke tempat lain, di mana zombie yang semalam muncul dari sumur kesasar ke sebuah pedesaan terpencil. Di sini diperlihatkan ada warga desa setempat yang sedang berjalan. Berhubung pria itu berpangkat sebagai zombie, ia berniat menakuti warga tersebut. Namun bukannya takut, malah ia dicuekin begitu saja. Belum lagi ia dibuat mainan sama anak-anak kecil yang tak ada rasa takutnya sama sekali. Sungguh sudah nggak ada harga diri lagi mas-mas zombie di film ini. Setelah itu, mas-mas zombie yang nampak galau tersebut masuk ke wilayah perkampungan. Di tengah jalan ia bertemu dengan seekor anjing gede warna hitam. Sebagai zombie sejati, mas-mas ini mencoba menakuti anjing tersebut dengan suara anehnya. Namun bukannya takut, anjing tersebut malah mengancam balik dengan cara menggonggong yang lebih keras. Zombie yang ketakutan pun akhirnya berlari sekuat tenaga, seakan lupa bahwa dirinya itu adalah seorang zombie. Dan adegan berpindah di mana Mandeok yang tak lain adalah ayah dari John Gould sedang bermain gameplay bersama teman-temannya. Namun di saat asik bermain, tiba-tiba ia terganggu dengan suara anjing yang menggonggong terus-menerus. Merasa tak nyaman, Mandeok pun berusaha mengusirnya. Setelah anjing itu pergi, Mandeok yang memeleng-meleng sendiri tiba-tiba mendengar sesuatu di dalam kamar mandi. Merasa penasaran, ia pun melihat dan memastikan siapa orang yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Setelah melihatnya, ternyata itu adalah mas-mas zombie yang sembunyi dari kejaran anjing yang tadi. Mandeok pun berusaha mengusirnya dengan memukul kepalanya. Namun sialnya zombie tersebut malah menggigit kepala Mandeok hingga berdarah. Setelah melarikan diri, zombie tersebut tak sengaja bertemu dengan Hai Gould yang tak lain adalah putri Mandeok. Melihat zombie yang berlari ke arahnya, Hai pun menendang anunya hingga zombie tersebut kelihatan mules. Kemudian tiba-tiba anjing itu datang lagi dan mengejar mereka berdua. Yang mau gak mau Hai juga ikutan berlari. Di tengah pelariannya, Hai bertemu dengan kakaknya yang bernama Min Gould, baru saja datang dari kota. Karena melihat adiknya berlari dan di belakangnya ada mas-mas zombie yang juga berlari, Min Gould pun ikut berlari juga. Dan tiba-tiba datanglah truk derek yang tak lain adalah John Gould, kakak tertuanya. Kemudian menabrak zombie tersebut hingga terpental jauh ke tengah sawah. Kemudian setelah mereka di rumah, Mandeok yang tak lain adalah ayah mereka baru saja datang bersama tim para medis. Terlihat di sini kepalanya diperban karena gigitan zombie sebelumnya. Dan di malam harinya di mana Hai akan bubuk, ia mendengar sesuatu di dalam gudang. Merasa curiga, ia pun mendatangi gudang tersebut. Dan tiba-tiba ada seorang pria duduk di kegelapan yang tak lain adalah mas zombie yang lagi bersembunyi. Setelah mereka berkumpul semua, adegan perkelahian antara Mandeok pun belum selesai. Karena merasa anak tertua, John pun mencoba membantu dengan cara menendang zombie tersebut hingga terpental. Namun kejadian tak terduga kembali terjadi. Zombie tersebut tertancap sebuah besi hingga tertembus di dadanya yang tertanam di tembok. Dikiranya sudah meninggal, tiba-tiba zombie itu bergerak hingga membuat mereka semua ketakutan. Yang akhirnya zombie tersebut dikunci di dalam gudang. Di sini Min menyadari kalau ada yang salah dengan orang tersebut. Ia menyadari kalau orang ini adalah zombie yang dapat membahayakan manusia. Ia pun langsung memperlihatkan sebuah video zombie kepada keluarganya. Dan setelah melihat video itu, mereka satu persatu menjauh dari ayahnya. Karena meyakini kalau ayahnya telah terinfeksi dan akan berubah menjadi zombie. Karena merasa tak aman, untuk sementara waktu, Mandeok pun dikurung dan dikunci di dalam sebuah rumah bus, tempat biasa ia istirahat. Beberapa hari berikutnya, Min melakukan sebuah riset tentang perilaku manusia zombie, di mana ia membuat meme khusus atau catatan yang dikasih judul bagaimana cara bertahan hidup dari zombie. Ia pun menjelaskan secara detail kepada saudara-saudaranya tersebut. Kemudian selang beberapa hari, Namju mengunjungi zombie yang tengah asik makan kubis. Namju yang merasa kesal mempunyai ide agar aman dari serangan zombie tersebut, yaitu dengan mencabut semua giginya agar tidak bisa menggigit lagi. Berpindah ke adegan lain, di mana Mandeok sedang berada di kamar mandi, lagi kencing namun gak berhenti-berhenti. Ia nampak bugar dan lebih sehat dari sebelumnya.
Sontak teman-temannya yang melihatnya pun merasa iri. Bagaimana cara dia dapat berubah menjadi bugar seperti layaknya anak muda yang lagi beringas-beringasnya. Dan bisa disimpulkan setelah digigit zombie, bukannya Mandeok terinfeksi, justru staminanya malah menjadi lebih kuat dan mudah kembali karena sebuah virus dari gigitan zombie tersebut. Mengetahui hal itu, teman-temannya pun dibuat penasaran, hingga salah satu temannya mengikutinya sampai ke rumah. Yang awalnya Mandeok menyembunyikannya, akhirnya ia memberitahukan semuanya karena disogok akan dikasih tiket untuk pergi ke Hawaii. Setelah tak lama kemudian, beberapa teman-temannya pun muncul bersamaan menghampiri Mandeok untuk order vaksin awet muda tersebut. Dan disinilah awal mula bisnis keluarga Mandeok memperjualkan virus zombie kepada tetangga-tetangga di kampungnya. Dan setelah berdiskusi dengan keluarga, akhirnya pada malam harinya mereka launching perdana vaksin awet muda tersebut. Kakek-kakek yang pada antri awalnya sangat takut untuk melakukannya, dikarenakan bukan melalui suntik atau obat, namun mereka harus digigit terlebih dahulu untuk memasukkan virus tersebut. Dan pengobatan pun dimulai. Lewat bilik yang sudah disediakan, tangan kakek tersebut harus dimasukkan ke dalam lubang yang di dalamnya sudah ada mas-mas zombie yang siap untuk menggigitnya. Awalnya si zombie males dan gak mau untuk menggigit sama sekali. Namun setelah dikasih topping saus ABC, akhirnya ia menggigitnya dengan lahap. Kemudian keesokan harinya para kakek-kakek yang berupa cemalam menunjukkan efek yang mengejutkan. Merasa senang, mereka pun merayakannya dengan berlari-lari di persawahan untuk dimamerkan kepada teman-temannya yang lain. Di sisi lain, Namju yang bertugas sebagai bendahara kaget dan teriak-teriak karena semua uang hasil jual beli virus tadi malam raib dibawa kabur oleh ayahnya untuk berlibur ke Hawaii. Beberapa saat kemudian, Hai mengajak Mas Zombie untuk pergi ke ladang yang dipenuhi dengan tanaman kubis. Di sini ia berniat untuk membuat Mas Zombie tersebut bahagia dengan menunjukkan kubis yang begitu banyak. Zombie yang sangat suka dengan kubis itu pun nampak bahagia dan memakan kubis tersebut dengan lahap sekali. Tak lama kemudian, John pun datang dan memukul zombie tersebut. Ia memarahi zombie itu karena dikiranya akan menggigit adiknya. Sedangkan para penduduk yang habis nongkrong di sawah tiba-tiba berbondong-bondong menuju ke rumah keluarga Mandeok. Karena mereka mengetahui tentang efek zombie tersebut, mereka pun penasaran. Namun karena mereka membawa peralatan persawahan yang dikiranya akan membuat kekacauan, keluarga Mandeok pun sembunyi dan mengunci rumahnya dengan rapat. Namun bukannya mau membuat kekacauan, mereka justru mau order vaksin virus dari zombie yang dimiliki keluarga Mandeok. Mengetahui akan hal itu, akhirnya mereka pun membuka kembali jual beli vaksin zombie tersebut. Semakin hari pelanggan yang datang makin banyak, hingga mereka pun menghasilkan uang yang cukup banyak. Selanjutnya Haegul mengajaknya ke salon. Ia berniat akan makeover dan membuatnya agar terlihat seperti manusia. Meskipun masih terlihat sangat pucat, namun Mas zombie tersebut sudah kelihatan ganteng. Dan di sisi lain, Jo, Namjo, dan Min terlihat sedang unboxing SPBU baru mereka yang selama ini tutup selama 10 tahun karena keluarga Mandeok kesulitan keuangan. Akhirnya kini bisa membuka SPBU baru mereka dari hasil jual beli virus zombie tersebut. Untuk merayakannya, mereka pun foto bersama dan makan makanan yang enak. Kalau di Indonesia sendiri terkenal dengan nama All Can You Eat, tempat nongkrongnya anak milenial. Setelah itu, ketika semua orang sudah pada tidur, Hai tidak sengaja mendengar Min lagi teleponan sama orang kota. Min berencana akan membawa zombie tersebut untuk diserahkan sebagai bahan uji coba. Mengetahui akan hal itu, Hai merasa sedih dan tidak tega kepada Mas zombie tersebut. Keesokan harinya, Hai membawa zombie ke dalam hutan dengan maksud ia akan melepaskan dan membiarkannya pergi daripada dibawa Min ke kota. Dengan wajah yang sangat sedih, Hai pun pergi dan meninggalkan Mas zombie tersebut sendirian di hutan. Di sisi lain, Min yang sudah bersiap akan membawa zombie itu ke kota, terkejut karena ia sudah nggak ada di rumah. Min pun panik dan mencarinya ke jalanan desa, hingga tak sengaja ia melihat zombie tersebut sudah ada di dalam hutan. Kemudian Min pun mengajak zombie tersebut ke terminal bus untuk dibawa ke Seoul. Setelah membeli tiket, Min pun pergi membeli minuman. Namun saat ia kembali, ada hal aneh yang terjadi di sana. Orang-orang saling menggigit satu sama lain, dan suasananya cukup kacau sekali. Ia pun menyadari hal ini akan terjadi, dan inilah awal mula menyebarnya virus zombie yang sebenarnya. Di tempat lain di mana teman Mandeok yang order virus kemarin sedang mengadakan sebuah acara pernikahan. Saat acara sesi selesai, bukannya dicium, justru pengantin wanitanya malah digigit, dan suasananya makin kacau. Semua teman-teman Mandeok juga berubah dan menggigit tamu-tamu lainnya. Berpindah ke kediaman Mandeok, Hai yang masih sedih ditinggalkan Mas Zombie, tiba-tiba ada tetangga yang datang dengan wajah yang aneh. Menyadari akan hal itu, Hai pun berlari ketakutan dan memberitahukan kakaknya yang baru saja datang. Awalnya John tidak menyadari akan hal itu, namun lama-kelamaan orang itu datang dan menghampirinya lalu dipukul Namju hingga terkapar. Selanjutnya zombie-zombie lain pun datang ke rumah tersebut. Karena semakin banyak, John, istri dan adiknya harus lari ke dalam rumah untuk mengamankan diri. Mereka pun bersembunyi di lantai 2. Menyadari semua omongan Min benar, Hai pun mencari buku yang Min tulis kemarin yang isinya cara bertahan hidup dari zombie. Setelah mereka mempelajarinya, semua peralatan, perkakas dan sebagainya digunakan untuk alat perlindungan diri dari serangan para zombie agar jika digigit tidak akan terinfeksi.
Di tempat lain, Min yang lagi sembunyi di bawah kolong bus merasa terpojok karena zombinya makin banyak. Ia pun menelpon 911 dengan mengadukan kejadian tersebut. Tapi bukannya direspon, justru itu dianggap adalah telepon iseng dari orang yang tidak bertanggung jawab. Sesaat kemudian setelah selesai, tiba-tiba ponselnya berbunyi hingga memancing para zombie tersebut untuk datang. Min yang panik pun langsung membuang ponsel tersebut ke arah lain, dan itu adalah cara satu-satunya agar Min bisa keluar dari tempat itu. Setelah melalui perjuangan panjang, Min pun menemukan mobil pickup untuk pulang ke rumah menyelamatkan keluarganya. Di sisi lain, John beserta istri dan adiknya yang masih bersembunyi mencoba nonton berita apakah ini terjadi di kota lain juga. Namun ternyata tidak, kejadian mengerikan ini hanya terjadi di desanya saja. Sesaat kemudian para zombie mulai berhasil mendobrak masuk ke pertahanan mereka. Yang mau nggak mau mereka harus segera pindah dari tempat itu. Hai pun menuju jendela dan mengajak yang lain untuk pergi ke ruangan lain melalui atap. Meskipun sulit, akhirnya mereka berhasil lolos. Tak lama kemudian, Min pun datang bak pahlawan superhero yang datang untuk menyelamatkan mereka. Min menembakkan sebuah petasan besar ke arah para zombie yang nggak ada hasilnya sama sekali. Justru ia dimarahin kakaknya karena tempat itu adalah SPBU yang bisa terbakar karena petasan tersebut. Setelah itu, semua petasan yang ada di pickup tersebut malah terbakar semuanya, hingga Min pun ketakutan dan berlari keluar. Melihat efek petasan yang begitu banyak sehingga menimbulkan cahaya yang begitu terang, para zombie pun mendatangi pickup tersebut. Dan inilah kesempatan Min untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, Namjo yang tengah hamil besar teriak-teriak karena air ketubannya pecah. Semua orang pun panik dan memutuskan untuk kabur dari tempat itu dengan cara menderek rumah bus tersebut menggunakan truk. Min dan John pun saling lempar-lemparan siapa yang akan keluar mengambil truk di antara mereka berdua. Namun karena dimarahin Hai, akhirnya mereka pun keluar berdua secara bersama-sama. Saat berhasil masuk ke dalam truk dan akan menyalakannya, kuncinya malah nggak ketemu-ketemu. Karena mencari dalam keadaan gelap, John malah lupa menyalakan lampu, yang membuat zombie tersebut berdatangan. Mereka yang panik pun malah teriak-teriak nggak jelas, hingga Hai terpaksa keluar untuk mencoba menolong mereka. Namun bukannya masalah selesai, justru ia malah terpojok karena diserang banyak zombie. Namun tiba-tiba mereka berhenti begitu saja, dan saat melihatnya, ternyata Mas Zombie yang ganteng ada di sana. Karena listrik yang konslet membuat lampu semua menyala, akhirnya Hai berhasil kabur dengan mengajak Mas Zombie untuk masuk ke dalam gudang. Sesaat kemudian terdengar ada suara bayi yang sedang menangis, yang ternyata Namjo baru saja melahirkan. Namun karena suara bayi tersebut, para zombie pun mendatangi suara itu dan mencoba masuk ke dalam gudang. John yang panik pun berusaha menyelamatkannya dan mencoba masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci truk yang ketinggalan di dalam. Saat sampai di dalam dan berhasil mengambil kuncinya, John justru dikeroyok para zombie hingga membuatnya kesulitan untuk keluar. Merasa kalau dia nggak bakalan selamat, kuncinya pun dilempar ke arah Min yang berada di luar. Berpindah ke Namjo dan Hai, di mana salah satu zombie yang berhasil masuk membuat mereka harus bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Di sini Mas Zombie berusaha menyelamatkan mereka dengan menghalangi para zombie-zombie lain berusaha masuk ke dalam bus tersebut. Kemudian berpindah ke Min yang sedang kesulitan menarik rumah bus tersebut. Karena tersangkut sesuatu, ia pun terus mencoba menarik hingga menyebabkan alat SPBU tersebut roboh dan bensin pun muncrat kemana-mana. Tak lama kemudian John tiba-tiba masuk ke dalam truk yang dikiranya ia sudah tewas dimakan zombie, akhirnya dia masih bisa selamat. Dengan usaha kerasnya, akhirnya Min pun berhasil menarik rumah bus yang ada di dalam gudang, berhasil terseret keluar dan mereka pun berhasil lolos. Tak lama kemudian SPBU pun meledak beserta para zombie yang ada di sana. Keesokan paginya di tengah perjalanan, Min melihat kakaknya berperilaku aneh. Mengetahui hal itu, ia pun berhenti dan turun dari truk. Di sini terlihat bahwa John ternyata sudah terinfeksi dan mulai berubah menjadi zombie. Namun tiba-tiba ada suara langkah dari arah terowongan. Min yang melihatnya pun bersiap barangkali akan ada serangan lagi. Namun bukannya zombie yang datang, melainkan ayahnya yang baru saja tiba dari liburan ke Hawaii. Dan bisa disimpulkan Mandeok yang pertama kali tergigit terbukti kalau dia tidak terinfeksi sama sekali. Bahkan dia kebal terhadap virus tersebut. Dan disinilah keberuntungan mereka. Mandeok merupakan satu-satunya harapan yang dapat menjadi antibodi untuk penyembuhan virus zombie tersebut. Di akhir cerita mereka kembali membuka usahanya, namun kali ini untuk penyembuhan zombie dan dijual secara gratis. Satu persatu zombie pun mulai disembuhkan dengan cara digigit oleh Mandeok untuk memasukkan vaksin antibodi tersebut, dan film pun selesai. Oke teman-teman, film ini cukup bagus dan sangat menghibur sekali menurut saya. Film yang harusnya horor namun dikemas secara komedi. Sekian dulu, terima kasih sudah menonton. Like jika suka, dislike jika tidak suka, dan bolehlah subscribe juga. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.